pertanyaannya adalah, kalau posisi gagal bayar atau galbay, yang dipikirkan kan kira-kira dendanya bagaimana, apakah bisa dihapus atau tidak. Kemudian cara menghapusnya bagaimana supaya denda itu tidak bisa kita bayar. Artinya kita bisa meringankan beban di sisi denda dan bunga. Karena memang kan galbay ini kan tidak semua orang itu sengaja. Tapi ada galbay memang di situasi galbay dia tetap komitmen untuk bayar hutang, tapi tidak dengan cara ingin membayar bunga dan denda yang tinggi. Kita akan membahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Dalam konteks pinjol, situasi tidak panik itu penting. Situasi di mana mental kita benar-benar terbangun untuk bisa keluar dari jeratan ancaman, teror, dan segala macam, itu sangat diperlukan. Nah, sudah saya bahas banyak soal bagaimana caranya kita bisa keluar dari situasi itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menghapus denda pinjol yang udah kita ambil, seperti itu ya. Baik, begini, sebelum lebih jauh bagaimana teknis cara menghapus denda, saya ingin memberikan sedikit wawasan mengenai apa itu denda dan mengapa ada denda dan kenapa kemudian kita perlu menghapus denda itu sendiri. Jadi pinjol itu memang menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh bank konvensional. Tetapi bedanya kalau pinjol itu dia hanya aplikasi yang kemudian diizinkan oleh otoritas jasa keuangan untuk mempertemukan. Jadi platform aja mempertemukan antara pihak pemberi dana atau investor itu sendiri dengan peminjam, seperti itu. Nah, sistemnya tidak jauh beda dengan bank konvensional, tetapi perbedaannya adalah cara kemudian mencairkan uang itu sendiri. Kalau bank konvensional itu ada sistem yang ketat, ada proses seleksi yang kuat, jadi tidak langsung kemudian memberikan pinjaman. Ada proses namanya penilaian karakter, ada proses penilaian kapasitas, kemudian juga bagaimana kolateral ataupun nilai jaminan yang ada di bank. Tapi kalau pinjol tidak seperti itu, sehingga banyak sekali peminatnya dan cukup juga banyak korbannya, seperti itu ya. Jadi pinjol pada konteks pencairan dia itu hanya platform aplikasi yang hanya mendeteksi KTP, kemudian mendeteksi sistem siklus dari pinjaman dia di otoritas jasa keuangan atau di BI checking. Kemudian juga si pinjol ini kemudian mencoba memberikan tes awal, dikasih dulu 1 juta, dikasih dulu 2 juta. Kalau nomornya agak lama, kemudian storage-nya bagus, aktivitas panggilannya bagus, misalnya dia akses, itu berarti berpotensi baik dan dia akan kasih limit yang baik, seperti itu. Nah, itulah kemudian pinjol pada sisi lain, dia cepat menguntungkan pada orang yang butuh uang dengan cepat di situasi di mana mendesak. Tapi pada sisi lain juga si pinjol ini resikonya adalah gagal bayar. Sehingga pinjol ini menggunakan jasa cara menagih yang kalau di bank itu sudah levelnya sudah call 6 ya. Jadi cara menagih yang sudah level tinggi yang dipakai di pinjol dengan telat hanya beberapa hari. Itulah yang kemudian membuat orang pinjam di pinjol itu panik. Oke, itu wawasan tentang pinjol ya. Kemudian dengan denda seperti apa? Nah, denda bedanya dengan bank konvensional, di pinjol itu dendanya itu sebetulnya sudah diatur. Kalau untuk yang legal di otoritas jasa keuangan itu maksimal 0,8% per hari. Jadi dendanya itu hitungannya ada batas maksimalnya, seperti itu. Dan batas maksimal total itu 100% dari nilai pokok pinjaman. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalnya nih ya punya hutang di pinjol sebesar 10 juta.
berarti maksimal dendanya itu juga 10 juta seperti itu. Jadi kalau yang kamu pakai kemarin aku pinjol 10 juta, kemudian saya udah bertahun-tahun nggak bayar. Nah, kira-kira dendaku berapa? Dendanya ya maksimal 100%, yaitu 10 juta. Tapi beda dengan yang ilegal. Kalau ilegal ini kan ngawur. Dia tidak terikat oleh aturan. Sewaktu-waktu juga dia akan dihapus kalau diinvestigasi oleh OJK, ditemukan ada laporan ya dihapus. Artinya OJK juga melarang, negara dalam hal ini melarang pinjol ilegal beredar. Nah, sekarang bagaimana dengan denda? Kita bahas dulu yang legal ya. Nah, misalnya nih kakaknya, mbaknya, atau siapapun yang menonton video ini punya pinjol di EasyCash katakanlah 5 juta, kemudian di Akulaku 10 juta, kemudian di Shopee PayLater misalnya 20 juta, kemudian di Indodana misalnya 2 juta, atau di Kredivo 3 juta. Nah, itu semua yang kamu pakai dendanya itu maksimal 0,8%, dan di maksimal totalnya itu 100%. Jadi kalau 2 juta 4 juta, kalau yang 8 juta berarti 16 juta, kalau yang berapa tadi 3 juta berarti 6 juta. Itu maksimal berarti maksimal 100% dari nilai pokok. Nah, bagaimana Mas cara menghapusnya? Nah, di pinjol juga menerapkan sistem yang juga sama dengan perbankan. Ada istilah yang sudah saya bahas sebelumnya, namanya restrukturisasi. Nah, cuman memang banyak yang nggak paham tentang restruktur. Restruktur itu penata ulang ya, menata ulang pinjaman kita. Bagaimana bank memberikan kesempatan, bagaimana pinjol memberikan kesempatan untuk nasabah untuk kemudian bisa lancar kembali, dicatat baik lagi, tapi dengan catatan kesepakatan ulang antara angsurannya yang akan dibayar itu disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan. Kemudian juga penghapusan terhadap denda itu sendiri. Dan juga mungkin bisa jadi di ACC tentang pengurangan bunga dan penambahan jangka waktu. Nah, itu namanya restrukturisasi. Nah, kapan restrukturisasi bisa diterima? Atau kalau pertanyaannya begini, bagaimana cara bisa diterima dalam proses restrukturisasi? Yang pertama adalah memang dalam aturan POJK 2022 garis miring tahun 19 garis miring nomor 19 itu diatur seperti ini. Jadi kalau kita ingin melakukan restrukturisasi, yang pertama memang ada bencana alam yang kemudian merugikan seluruh kekayaannya, atau yang kedua ada collab, perusahaannya collab, bangkrut misalnya, sakit parah, kemudian juga ekonominya amburadul, sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, kondisi seperti itulah kemudian maka dibolehkan untuk melakukan pengajuan namanya restrukturisasi. Nah, kalau kasusnya begini, ada yang komen, saya udah ngajuin Kak, tapi kok jawabannya si debt collector begini, bikin surat kematian. Nah, itu debt collectornya yang bodoh. Artinya debt collector itu dia mungkin dia hanya anak baru magang atau baru lulus kuliah, kemudian masuk sebagai debt collector yang tidak dilatih, tidak diajarkan aturan-aturannya dan bagaimana proses penagihan yang benar seperti itu ya. Nah, kalau saya ketemu debt collector seperti itu ya buat ketawa aja, senyumin aja kayak gitu. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah kita boleh mengajukan restruktur dan alasannya cukup mudah, yaitu kerugian, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Nah, kalau pada aplikasi Kak, bagaimana? Kan kita nggak tahu kantornya nih, kita nggak tahu kantornya pinjol di mana. Terus kita bagaimana cara melakukan restruktur? Nah, jangan kamu balas saat penagihan, biarin aja dulu, dihapus dulu tuh. Kalau kamu belum punya uang, sekarang hapus dulu tuh aplikasinya. Klik nama, info aplikasi, hapus aja. Pegang nama hall, hapus aja. Setelah itu kalau kamu udah hapus, kan akses jaringan, akses izinnya udah keputus semua tuh. Kalau ada debt collector nagih dengan ancaman teror, udah blokir aja. Atau kamu ganti nomor atau bikin nomor yang baru. Kemudian kondar kamu kondisikan, teman-teman di kontak kondisikan, karena memang ada beberapa pinjol yang nakal, kemudian dia menyebar data info hutangmu ke seluruh kontak kamu. Tapi itu tidak perlu kamu resah. Kenapa? Karena memang udah biasa, orang pinjol tuh biasa seperti itu.
Saya ingin cerita sedikit. Tadi saya coba ngisi seminar ya tadi soal wawasan keuangan. Itu memang ketika saya bicara soal pinjol, banyak yang tertarik dan kemudian dia merasa juga sebagai korban. Dan pada akhirnya ya saya sampaikan bahwa kondisi galbay itu bukan situasi yang kita sengaja. Yang salah itu kan sengaja, artinya memang dia nggak punya pekerjaan, dia hanya cari uang dengan menipu menggunakan KTP orang lain, kemudian dia ambil uang, kemudian orang lain yang jadi korban. Nah itu yang dipidana. Kenapa? Karena dia menggunakan dan data orang lain, itu juga tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah bisa hapus denda? Bisa, dengan cara restruktur. Kemudian kita takut kak dendanya makin tinggi, kita nggak tahu. Enggak, ada aturannya, maksimal 100%, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut Anda ini bermanfaat dan masih banyak orang yang membutuhkan informasi tentang wawasan tentang pinjol dan debt collector dan restruktur, bantu untuk sebar, kasihan supaya mereka juga nonton video ini. Jadi ini tujuannya adalah untuk kemudian kita bisa saling kuat, saling dorong satu sama lain untuk bisa bebas dari hutang. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk lebih banyak ngobrol dengan saya, konsultasi dengan saya ingin membuka ruang sekarang ya. Saya akan memberikan link grup di link deskripsi. Silakan masuk, kita bisa diskusi banyak soal pinjol, juga bisa juga soal bagaimana solusi usaha di tengah kondisi kita benar-benar nggak punya uang, seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat. Salam dari saya, tetap ingat kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.